Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman radiologi semuanya, khususnya buat mahasiswa Diploma 4 Teknologi Radiologi Pencitraan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap di rumah ya. Walaupun tetap di rumah, teman-teman semuanya harus semangat menjalankan kuliah online dan tetap semangat untuk beraktivitas sehari-hari. Dan untuk belajar radiologi hari ini, Ibu akan bahas mengenai mata kuliah semester 1, yaitu mata kuliah teknik radiografi. Dan materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah istilah dan prinsip teknik radiografi. Sebelum masuk ke materinya, Ibu akan menjelaskan beberapa capaian-capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan di video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian teknik radiografi. Selanjutnya yaitu posisi anatomi tubuh, posisi pasien, posisi objek, arah sinar radiografi, proyeksi radiografi, prinsip radiografi, dan kualitas radiografi. Yang pertama adalah teknik radiografi. Jadi apa sih teknik radiografi itu? Mungkin teman-teman yang masih semester 1 masih asing dengan kata radiografi. Oleh karena itu, mari kita bahas dari kata per kata. Yang pertama yaitu kata teknik, merupakan tata laksana atau prosedur atau tata cara atau langkah-langkah. Sedangkan untuk radiografi itu sendiri merupakan pembuatan gambaran atau citra dengan menggunakan sinar pengion atau sinar X. Dan kenapa sih harus menggunakan sinar X, bukan sinar yang lain? Karena sinar X itu merupakan salah satu gelombang elektromagnetik yang mempunyai beberapa sifat-sifat yang dapat digunakan dalam proses radiografi. Sinar X mempunyai daya tembus yang sangat tinggi, sehingga sinar X dapat menembus bahan atau materi atau organ tubuh. Sinar X juga mempunyai panjang gelombang yang pendek, sehingga mempunyai energi yang besar. Sinar X juga mempunyai efek fotografi sehingga dapat mengemulsikan film. Sinar X juga mempunyai sifat berionisasi dan juga efek biologi. Oleh karena itu, sinar X dapat digunakan dalam teknik radiografi. Untuk kata radiograf itu sendiri merupakan foto, yaitu hasil dari proses radiografi. Jadi, kesimpulannya, teknik radiografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tata cara pemeriksaan dengan menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambaran atau citra bagian anatomi tubuh untuk menegakkan diagnosa. Pemeriksaan radiografi. Yang pertama adalah pesawat sinar X atau pesawat X-ray yang merupakan perangkat kedokteran yang digunakan sebagai alat diagnosa. Nah, pesawat ini menggunakan tabung sinar X yang merupakan tabung hampa udara yang nantinya akan menghasilkan sumber elektron. Nah, nantinya elektron ini dipercepat dan menumbuk logam yang bernama anoda. Nah, tumbukan itu nantinya akan menghasilkan 1% sinar X dan 99% panas. Nah, untuk ini dinamakan bucky table, karena ini ada bucky dan ini meja, sehingga dinamakan bucky table. Nah, ini di sini ada bucky dan ini bucky-nya standing, jadi bucky stand. Kalau ini bucky table, ini bucky stand. Selanjutnya yaitu film, adalah film. Film adalah tempat terciptanya gambar radiograf dalam ilmu radiologi. Jadi film ini ada beberapa ukuran-ukuran karena organ-organ tubuh manusia kan ukurannya berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, sehingga film itu juga mengikuti seberapa besar bentuk tubuh manusia yang akan didiagnosa.
Contohnya ini ada film 18x24. Biasanya digunakan pada organ-organ yang kecil, contohnya pada manus atau tangan. Yang agak lebih besar lagi ini ada 24x30 cm. Selanjutnya ini ada 35x35 cm. Dan ini yang cukup besar yaitu 30x40 cm. Atau ada juga yang besar lagi 35x43 cm. Nah, ini adalah kaset. Apa itu kaset? Kalau untuk kaset radiografi adalah kotak lempengan untuk mentransportasikan film dari kamar gelap ke kamar pemeriksaan dan juga untuk melindungi film X-ray yang telah maupun belum diekspos. Jadi, kalau film itu belum diekspos ya, dan kena cahaya, itu akan kita istilahnya itu terbakar. Terbakar jadi tidak bisa digunakan lagi, akan ketika dicuci nanti akan menghitam. Jadi supaya aman dan bisa digunakan, film harus dimasukkan ke dalam kaset ini supaya tidak terbakar tadi. Nah, selanjutnya ini ada marker. Nah, apa itu marker? Dari katanya, marker secara bahasa Indonesia berarti tanda. Nah, yaitu suatu tanda atau penanda yang diberikan pada hasil foto pemeriksaan radiologi atau radiografi. Jadi kalau kita lihat di sini ya ada R, ada L, right, left. Nah, itu biasanya untuk menandai organ sebelah mana yang akan diperiksa, jadi tidak terbalik. Misal organ sebelah kanan, maka akan kita tandai R. Sebelah kiri akan kita tandai L. Supaya diagnosanya tidak keliru. Nah, ini ada lagi yang namanya grid. Apa sih grid itu? Jadi, grid adalah suatu alat yang berfungsi menaikkan kontras radiografi dengan cara menyerap radiasi hambur dan meneruskan radiasi primer. Grid biasa digunakan pada pemeriksaan dengan objek yang tebal. Nah, jadi grid ini ukurannya juga bervariasi ya, sesuai dengan ukuran dari kaset dan film. Jadi nanti biasanya ditaruh di atas kaset ketika mau periksa pasien supaya dapat menaikkan kontras radiografi itu sendiri. Selanjutnya ada lagi nih yang gambarannya seperti bantalan-bantalan ini, yaitu ada soft bag dan sandbag. Apa sih bedanya soft bag dan sandbag? Kalau soft bag itu bantalan spons yang digunakan sebagai alat fiksasi pada saat pemeriksaan radiografi. Jadi soft bag itu bantalannya soft ya, tidak keras. Sedangkan sandbag itu kebalikannya. Bantalan yang keras biasanya diisi dari pasir yang digunakan sebagai alat fiksasi pada saat pemeriksaan radiografi. Jadi ini sama-sama alat fiksasi, cuma bedanya kalau soft di dalamnya bahannya soft seperti busa, sedangkan sandbag bahannya keras diisi biasanya pasir. Kemudian ini ada beberapa contoh-contoh alat proteksi untuk radiografer atau juga bisa digunakan oleh pasien. Nah, yang pertama ini ada apron. Apron ini biasanya digunakan oleh radiografer ketika memeriksa pasien, yaitu peralatan yang digunakan sebagai bahan pelindung terhadap radiasi sinar X. Fungsinya untuk melindungi orang yang memakainya dari radiasi sinar X dan ditunjukkan dengan daya serapnya terhadap sinar X. Kemudian ada juga gonad shield, ada juga ovarium shield, ada juga thyroid shield, dan juga ada kacamata PP, semua pelindung terhadap radiasi sinar X. Selanjutnya adalah posisi anatomi tubuh.
Nah, ada beberapa posisi anatomi tubuh yang perlu diperhatikan dan perlu dipahami oleh teman-teman radiologi semuanya. Yang pertama adalah posisi anatomi tubuh manusia. Kedua tangan lurus ke bawah dengan ibu jari berada di samping luar tubuh. Nah, posisi ini biasanya digunakan untuk menunjukkan bagian tubuh baik pada saat pengaturan posisi pemotretan atau foto dan pembacaan radiograf. Selanjutnya adalah istilah-istilah anatomi. Ventral. Nah, anterior dan ventral itu sama, yaitu bagian depan tubuh. Jadi bagian depan tubuh dinamakan anterior atau ventral. Kebalikannya, bagian belakang tubuh dinamakan dorsal atau posterior. Sudah paham ya? Untuk yang selanjutnya, ada yang dinamakan, kalau sisi sebelah kanan, kita namakan dextra. Dextra adalah sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri, dinamakan sinistra. Jadi kalau tadi marker ada R, ada L, kanan dan kiri, bisa saja markernya D atau S. Jadi singkatan dari dextra dan sinistra. Jadi dextra itu kanan, sinistra itu kiri. Kemudian ada yang namanya kranial. Kranial itu bagian yang mengarah ke kepala. Kranial bisa juga kita sebut cepalat. Itu merupakan bagian yang mengarah ke kepala. Superior juga merupakan bagian yang mengarah ke kepala. Untuk kebalikannya, kita lihat. Bagian yang mengarah jauh dari kepala disebut caudal. Caudal. Atau caudat boleh. Dan untuk lawannya dari superior, inferior. Artinya sama saja bagian yang mengarah jauh dari kepala. Ada juga kita sebut proksimal. Proksimal merupakan bagian yang dekat dengan pusat tubuh. Jadi yang awal kalau proksimal. Kalau lawannya merupakan distal. Bagian yang jauh dari pusat tubuh. Jadi kalau kita lihat ini dari kakinya nih, kaki pada gambar ini, bagian yang lebih dekat dari tubuh, yang bagian atas, kita sebut proksimal, nanti bagian bawahnya itu distal. Jadi contohnya misal, ada bagian antebrahi, ini namanya antebrahi, kalau yang bagian atas itu antebrahi bagian proksimal, yang bagian bawahnya antebrahi bagian distal. Seperti itu contohnya. Selanjutnya, kita sebut ada yang namanya lateral. Nah, lateral adalah sisi samping tubuh. Jadi sisi samping tubuh itu dinamakan lateral. Oh ya, di sini. Ada contohnya yang ini, tulisan. Lateral. Jadi bagian sisi samping tubuh adalah lateral. Kalau bagian dalam tubuh atau bagian tengah tubuh ya, ini dinamakan medial. Jadi kalau bagian sini lateral, bagian sini medial. Kemudian ada juga dorsum. Kalau ini plantar. Kalau dorsum itu sendiri pada bagian kaki atau pedis, ini kalau kita sebut itu pedis,
Ini yang bagian atas pedisnya itu dinamakan dorsum, sedangkan yang bagian telapaknya itu dinamakan plantar. Kalau untuk manus atau tangan, telapak tangan bukan plantar, tetapi palmar. Palmar. Jadi kalau palmar merupakan telapak tangan, kalau telapak kaki plantar. Oke, sampai sini paham ya untuk kata-kata bagian istilah-istilah dari anatomi tubuh. Nah, ini penjelasan tadi, kata-kata istilah-istilah dari anatomi tubuh yang sudah dijelaskan, dan ini ada lawan katanya, misal superior lawannya inferior, kranial lawannya kaudal, medial lawannya lateral, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu posisi pasien. Jadi nanti kita pelajari banyak sekali posisi-posisi pasien dalam teknik radiografi. Dan posisi pasien itu sendiri adalah posisi pasien yang secara keseluruhan pada saat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan sinar X atau pada saat dilakukan pemotretan atau pengambilan citra atau gambar. Yang pertama adalah supine. Supine. Posisi pasien supine yaitu caranya tidur terlentang di atas meja pemeriksaan. Jadi semuanya lurus ya, kaki lurus, tangan lurus atau diekstensikan. Nah, ini supine seperti ini. Terus bisa ada yang tanya, ini kenapa pakai bantalan? Ini kalau yang di simulasi gambar ini nggak pakai. Itu bisa saja bantalan ini kan berarti sebagai alat fiksasi tadi seperti softbag atau sandbag. Ini boleh digunakan, yang penting tidak mengganggu pencitraan, tidak mengganggu diagnosa yang akan ditegakkan, tidak merubah proyeksi yang akan kita gunakan. Itu boleh untuk pasien supaya lebih nyaman ketika diperiksa radiologi. Dan ini juga boleh ya pasien menggunakan alat fiksasi di bawah lutut atau di bawah knee joint. Ini boleh. Biasanya ini digunakan supaya pasien lebih nyaman juga, bisa juga untuk supaya bagian vertebrae ini lebih menempel ke meja pemeriksaan. Nah, posisi selanjutnya yaitu kebalikannya supine tadi, yaitu prone. Ini posisi prone, yaitu posisi pasien dengan cara tidur tengkurap di atas meja pemeriksaan. Jadi ini boleh ya pakai tadi alat fiksasi supaya pasien lebih nyaman. Nah, posisi selanjutnya yaitu Trendelenburg. Trendelenburg yaitu posisi ketika pasien diatur kepala lebih rendah dibandingkan kaki. Jadi kalau kayak gini biasanya pasien tidur terlentang saja, nanti yang diubah adalah sudut dari meja pemeriksaan. Jadi meja pemeriksaan bisa dilakukan kemiringan sesuai derajat yang ingin kita lakukan dalam pemeriksaan. Nah ini, kepala lebih rendah dibandingkan posisi kaki. Dinamakan posisi Trendelenburg. Selanjutnya adalah posisi Fowler. Posisi Fowler itu merupakan posisi kebalikannya tadi dari Trendelenburg, yaitu posisi pasien yang diatur kepala lebih tinggi dibandingkan posisi kaki. Jadi caranya sama, dari pasien tiduran saja, supine, nanti tinggal pesawatnya yang nanti diarahkan derajatnya, jadi mejanya nanti yang dimiringkan, gitu. Nah, ini posisi silangkan ke depan, dan yang bagian bawah difleksikan, ditekuk, difleksikan, supaya pasien lebih nyaman. Kalau di gambar ini
tidak difleksikan boleh, tetapi biasanya pasien kurang nyaman kalau tidak difleksikan. Jadi sebaiknya ketika kita memposisikan pasien dengan posisi pasien SIMS, itu bagian kaki yang bawah itu sebaiknya difleksikan. Jadi pasien tidak merasa sakit ketika diposisikan. Untuk posisi selanjutnya yaitu litotomi, yaitu pasien di atas meja pemeriksaan dengan tidur terlentang dengan kedua knee joint yaitu lutut dan hip joint yang di sini sendi difleksikan, ditekuk, dan tungkai atas diabduksikan. Abduksi berarti dijauhkan. Tungkai atas dijauhkan di atas penyangga ankle. Ankle itu adalah sendi pada kaki nih. Jadi dijauhkan di atas penyangga ankle. Nah, seperti ini posisi litotomi bisa dilihat. Teman-teman radiologi semuanya sudah paham ya. Ada lagi nih posisi erect. Posisi erect itu bisa lateral, bisa juga hadap ke depan atau anterior, yaitu posisi pasien berdiri. Kalau tiduran tadi supine, kalau berdiri berarti erect. Posisi selanjutnya adalah ada posisi recumbent. Recumbent yaitu posisi pasien tidur miring ke salah satu sisi, entah kanan atau kiri, dan menempel pada meja pemeriksaan. Nah, bedanya apa tadi dengan posisi SIMS? Sebenarnya hampir sama, yaitu dimiringkan ke kanan atau ke kiri, tergantung diagnosanya. Hanya saja posisi kakinya. Kita lihat nanti posisi kakinya tetap miring ya, dua-duanya ditumpuk, kemudian difleksikan saja supaya lebih nyaman untuk pasien. Sedangkan tadi harus disilangkan untuk SIMS. Bedanya apa nanti? Nanti pada bedanya di posisi tubuhnya itu, kalau ini benar-benar miring, kalau yang tadi kan lebih ke ada yang ke depan. Karena yang kaki sebelah atas disilangkan ke depan. Nah, ini posisi oblik, yaitu posisi miring ke salah satu sisi dengan bentuk sudut tertentu terhadap kaset. Biasanya kalau oblik 45 derajat, tergantung ada yang 30 derajat, dan lain-lain. Nah, posisi oblik ini dapat dilakukan dengan erect atau berdiri, atau bisa juga dengan supine. Tergantung kondisi pasien, juga tergantung kemudahan ketika melakukan suatu proyeksi pemeriksaan radiografi. Dan pada posisi oblik pasien itu bisa diposisikan dengan posisi RAO, LAO, RPO, atau LPO. Nah, kalau ini contoh pada gambar ini adalah posisi yang berdiri, erect, RAO. Kenapa RAO? Karena yang menempel ada bagian kanan, dan yang lebih dekat dengan baki itu bagian anterior tubuh, dan posisi pasiennya oblik. Jadi, erect, RAO. Kebalikannya, kalau ini supine, yang lebih dimiringkan itu pada bagian sisi kiri, maka disebut left, dan yang lebih menempel ke baki table itu bagian posterior, belakang tubuh, dan dimiringkan dengan bentuk sudut tertentu dinamakan posisi oblik. Jadi supine LPO. Baiklah, kita lanjut yaitu ke posisi objek. Posisi objek itu apa sih? Apa bedanya dengan posisi pasien? Kalau posisi objek adalah posisi pasien pada sebagian tubuh pada saat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan sinar X, atau pada saat dilakukan pemotretan atau pengambilan gambar. Jadi ke fokus objeknya. Semisal pemeriksaan dada atau toraks, chest.
Nah, nanti ketika posisi pasien, keseluruhan pasien erect atau supine. Kalau objeknya itu sendiri, kita langsung membahas objeknya, yaitu pada dadanya itu sendiri atau chest-nya. Jadi sudah bukan ke bagian tubuh keseluruhan, tapi sudah sebagian tubuh yang memang dijadikan objek dalam pemeriksaan. Nah, ini adalah objeknya, misal difleksikan atau diekstensikan sesuai dengan tata cara pemeriksaan radiografi yang ingin kita foto. Nah, ini contoh, yaitu kita juga bisa sebut ini body movement ya, pergerakan tubuh. Ini ada fleksi, gerakan melipat sendi, ekstensi, gerakan membuka sendi. Jadi ini, kalau fleksi kita tekuk, ini namanya gerakan melipat sendi. Nah, kakinya ditekuk ke atas, namanya fleksi. Nah, kalau diluruskan, dinamakan ekstensi. Begitu juga dengan tangan ini, ketika ditekuk ke atas, ketika ditekuk dinamakan fleksi, ketika direntangkan, diluruskan dinamakan ekstensi. Paham ya untuk penjelasan fleksi dan ekstensi? Kita lanjut. Ada yang namanya endorotasi dan eksorotasi. Apa sih namanya endorotasi dan eksorotasi itu? Kalau endorotasi itu gerakan memutar ke dalam. Kemudian eksorotasi itu gerakan memutar keluar. Jadi ini telapak tangan, ini tangannya, kita putar ke dalam, ke sisi medial tubuh. Ke arah medial, dinamakan endorotasi. Kemudian kalau telapaknya ke arah keluar, ke sisi luar, dinamakan eksorotasi. Nah, untuk apa sih biasanya endorotasi, eksorotasi? Contohnya, misal kita lihat di bagian shoulder, atau bahu, itu kan ada sendi. Nah, misal ada diagnosa di bagian kaputnya, di bagian kepala sendinya, itu agak lebih terlihat di endorotasi atau eksorotasi. Jadi, kan karena sendinya diputar, itu kemungkinan akan lebih terlihat diagnosanya. Nah, tergantung lebih tampak ketika di endorotasi atau eksorotasi seperti itu. Jadi fungsinya endorotasi, eksorotasi juga untuk lebih menegakkan diagnosa dalam pencitraan radiologi. Nah, selanjutnya ada yang namanya aduksi dan abduksi. Cuma beda di B dan ini sama-sama D. Nah, kalau abduksi pakai B, itu gerakan menjauh dari tubuh. Diangkat ke atas ini. Menjauh, jaraknya lebih jauh dari tubuh. Kalau yang dirapatkan atau didekatkan itu dinamakan aduksi. Aduksi. Gerakan merapat ke tubuh. Nah, ini sangat penting ya untuk dipahami buat teman-teman semuanya. Kalau kata-kata ini, soalnya hampir mirip, tetapi artinya jauh beda. Artinya berlawanan. Kalau pakai B ini berarti menjauh dari tubuh, kalau pakai D itu berarti merapat ke tubuh. Biasanya kita gunakan karena kenapa kita harus tahu aduksi dan abduksi. Kalau semisal memfoto sesuatu objek, dan misal ini untuk memfoto bagian pelvis, semisal tangannya itu hampir menempel ke pelvis, itu kan akan merubah gambaran citra atau bisa jadi menjadi artefak karena tertumpuk dengan tulang pelvisnya nanti di citranya. Nah, itu kan sebagai kesalahan dalam pencitraan radiologi. Nah, itu harus tangannya berarti apa? Harus diabduksikan, harus dijauhkan dari objek yang ingin difoto gitu. Jadi kalau ada anatomi yang tubuh yang dekat, bisa jadi artefak. Oleh karena itu harus diabduksikan. Ada juga yang harus selanjutnya ini adalah eversion dan inversion.
Eversion, gerakan memutar keluar atau lateral. Jadi kalau ada kaki nih, kemudian telapaknya ini, pedisnya diputar ke luar atau ke arah lateral. Tetapi untuk pergelangan kakinya sampai ke atas itu masih tegak lurus. Jadi yang diputar hanya bagian pedisnya saja. Kalau kebalikannya yang diputar ke dalam itu dinamakan inversion atau valgus stridge. Kalau yang eversion, valgus stridge. Paham ya? Kemudian ada yang namanya inspirasi, ekspirasi. Biasanya ini untuk foto chest atau foto toraks dada. Itu inspirasi gerakan menarik nafas. Kemudian untuk ekspirasi gerakan mengeluarkan nafas. Mungkin teman-teman ini sih udah tahu ya, karena di biologi juga mempelajari mengenai inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi yaitu menarik nafas, menghirup O2, nanti akan diafragma mengalami kontraksi, sedangkan kebalikannya, ekspirasi mengeluarkan nafas, mengeluarkan CO2, nantinya akan diafragma berelaksasi. Tampak adanya perbedaan ya untuk yang menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Selanjutnya ada arah sinar atau central ray radiografi. Nah, ini arah sinar ada horizontal dan vertikal. Kalau horizontal itu sendiri, yaitu arah sinar yang sejajar dengan horizon atau garis datar, atau kita sebut mendatar. Nah, ini contoh horizontal, yaitu mendatar ya. Jadi pasien erek biasanya pasti sinarnya horizontal, karena pasiennya berdiri. Jadi, untuk sinarnya yaitu dari arah horizontal. Kalau posisi pasien kalau posisi pasien supine atau prone di atas meja pemeriksaan lah. Berarti sinarnya seringnya pasti vertikal, yaitu arah sinar yang tegak dari atas ke bawah, membentuk tegak lurus dengan permukaan bumi. Jadi dari atas ke bawah. Itu sinar vertikal. Ada lagi sinar yang aksial dan tangensial. Nah, aksial itu berarti arah sinar X-nya menuju atau aksisnya itu sumbu tubuh. Ada juga yang namanya aksial dan tangensial. Aksial yaitu arah sinar X menuju sumbu tubuh dengan membentuk sudut tertentu. Contohnya pada gambar ini. Aksial, pasien tidur terlentang, supine, kemudian ingin mengfoto bagian kranium, ya, organ kranium, organ kepala. Nah, ini arah sinarnya aksial membentuk sudut 37 derajat. Arahnya kemana? Jauh dari arah kepala ke arah kaudat. Nah, kalau arahnya ke sini, bisa dilihat ya. Kalau arahnya kebalikan ke sini, berarti aksial cepalat. Nah, kalau ini aksial kaudat. Contohnya. Nah, kalau tangensial itu apa? Tangensial arah sinar X yang menyinggung bagian atau permukaan tubuh pasien. Jadi, hanya bersinggungan aja. Nyerempet lah kalau kita istilahnya ya. Jadi, ini sinarnya menyinggung bagian anatominya, permukaan tubuh. Nah, jadi ini tangensial pada zygomatic arch. Nah, ini anatominya namanya zygomatic arch. Zygomatic itu bagian tulang pipi. Jadi dia nyerempet di tulang pipi. Nah, kali ini contohnya pada bagian kaki ya. Di sini pada sendi lutut itu pada knee joint ada yang namanya tulang patella. Jadi ini tangensial patella. Jadi dia menyinggung bagian tubuh pasien pada tulang patella. Paham ya perbedaan antara aksial dan tangensial? Selanjutnya inferior-superior dan superior-inferior. Ini berkebalikan. Kalau inferior-superior, sinar X datang dari bawah menuju ke atas. Dari bawah menuju ke atas. Kebalikannya, superior-inferior, arah sinar dari
atas menuju ke bawah. Paham ya? Nah, selanjutnya ada cephala dan kaudat. Nah, tadi yang saya bahas tadi. Nah, kalau cepalat itu menuju ke arah kepala. Jadi tadi di istilah anatomi sudah ya, cepalat, kaudat, nah seperti itu. Jadi kalau arah sinar juga menggunakan kata-kata tersebut, kalau menuju ke arah kepala kita sebut sepala central ray angle. Angle itu berarti sudut ke arah cepalat. Kalau yang kaudat itu berarti sudutnya, arah sinarnya menuju ke arah kaki, menjauh dari kepala. Tadi kaudat central ray angle. Ini contoh pada anatomi kepala ya, pada organ kepala pemeriksaan. Ini cepalat, CR angle pada kepala, ini yang kaudat. Tadi contoh yang aksial tadi, ini contohnya untuk kaudat, CR angle pada kepala. Ini juga sama kalau pada bagian sakrum itu tulang belakang. Kalau ke arah sini, ke arah ke dekat kepala dinamakan cepalat, kemudian ke menjauh ke kepala atau menjauh dari kepala atau ke arah kaki dinamakan ke arah sinar kaudat. Nah, selanjutnya yaitu proyeksi radiografi. Proyeksi radiografi itu mengacu pada arah pusat sinar central ray saat keluar dari tabung sinar X dan menembus objek hingga sampai image reseptor atau film. Nah, kita pertama belajar proyeksi AP antara posterior dan posterior interior, yaitu PA. Untuk proyeksi AP atau antara posterior, yaitu posisi proyeksi di mana arah sinar X dari ventral atau depan menuju dorsal atau punggung. Atau posisi pasien menghadap arah sinar X, jadi menghadap ke tabung sinar X. Nah, kita lihat ini antara posterior, jadi pada bagian depan tubuh ya, itu hadapnya ke tabung sinar X. Jadi sini nanti ada tabung yang mengeluarkan sinar X. Kita lihat di sini. Di sini ada baki. Jadi kalau AP itu yang nempel ke baki bagian belakang tubuh atau punggungnya. Balikannya kalau PA. Jadi punggungnya atau bagian belakang tubuh, bagian dorsal itu yang arah sinarnya lebih dekat. Jadi tabungnya itu menembusnya dari dorsal dulu baru ke ventral. Nah, jadi posisi penderitanya atau pasiennya membelakangi arah sinar X. Kemudian ada lateral dan oblik. Nah, kalau lateral itu berarti posisi pasiennya itu menghadap ke samping. Jadi proyeksi di mana arah sinar X dari sisi samping tubuh. Jadi posisi pasien dilateralkan, berdiri ini erek ya, erek miring ke salah satu sisi entah kanan atau kiri. Kalau dari gambar ini kita lihat ke sisi kanan karena ini kita lihat R yang lebih dekat dengan baki stand. Nah, arah sinarnya tuh bagaimana? Kalau lateral berarti sinarnya itu misalnya di sini ada tabung sinar X, arah sinarnya ke sini. Jadi nembusnya dari sisi samping ke sisi samping sini. Untuk proyeksi oblik, proyeksinya di mana arah sinar dari sisi samping tubuh di mana tubuh diatur membentuk sudut tertentu. Jadi posisinya posisi oblik seperti yang tadi dibahas pada posisi pasien ya, dan arah sinar X-nya nanti tegak lurus dengan kaset. Jadi nanti yang diatur itu posisi pasiennya, diatur obliknya itu, entah RAO, LAO, LPO, RPO, nah seperti itu. Nanti arah sinarnya tetap tegak lurus.
magnifikasi adalah pembesaran. Pembesaran misalnya objek itu besarnya sekian sentimeter, tetapi ketika kita foto hasilnya kok lebih besar. Nah, itu mengapa? Biasanya karena objeknya itu tidak dekat dengan film. Masih ada jarak. Gitu. Jadi, dalam pemotretan radiologi atau radiografi, tempatkan objek sedekat mungkin dengan film. Kalau teman-teman masih belum paham, kita coba ilustrasikan dengan menggunakan suatu objek dan senter nih. Ketika senter dijauhkan, membentuk bayangan objek itu lebih besar. Nah, itu contoh dari magnifikasi karena si senter itu lebih jauh dari objek. Ketika didekatkan, nanti objeknya hampir sesuai dengan ukuran objek itu sendiri. Bayangannya nanti sesuai dengan ukuran objek. Itu ilustrasi yang mudah dipahami ya. Selanjutnya, luas lapangan penyinaran hendaklah dibuat sekecil mungkin. Kenapa? Karena ketika luas penyinarannya itu tidak sesuai dengan kebutuhan atau batas-batas yang kita harapkan dari objek itu, nanti hamburannya terlalu besar dan gambarannya kurang detail dan kurang jelas. Jadi sebaiknya dibuat sekecil mungkin sesuai dengan objek yang diperiksa, sesuai dengan kebutuhan. Ada lagi prinsipnya, yaitu nanti di dalam pemotretan atau foto radiografi hendaknya dipilih teknik yang paling penting dan menguntungkan. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam sumber-sumber radiografi itu di materinya pasti banyak banget proyeksi-proyeksi yang dijabarkan. Akan tetapi lebih bijaknya kita harus memilih mana yang paling menguntungkan bagi kepentingan diagnosa pasien itu sendiri. Karena nantinya pasien pasti akan merasa nyaman apabila tidak terlalu banyak proyeksi yang kita lakukan. Nantinya malah terlalu banyak radiasi yang diserap oleh si pasien, kan kasihan. Jadi kita harus memilih teknik-teknik yang paling menguntungkan. Nah, yang terakhir nih, hindarilah pengulangan penyinaran akibat kesalahan dalam melakukan teknik posisi atau dalam menentukan faktor eksposi. Nah, karena kalau terlalu banyak mengulang juga merugikan pasiennya karena akan mendapatkan radiasi yang terlalu banyak, juga dapat merugikan kita juga, waktu dan sebagainya. Kita harus profesional dalam bekerja ya, menjadi radiografer, harus cepat dan tepat dalam melakukan foto atau pemotretan radiografi. Selanjutnya adalah kualitas radiograf, yaitu kemampuan radiograf dalam memberikan informasi diagnosis penyakit. Nah, kalau kualitas itu kita bisa bahas mengenai kontras, ketajaman, detail dari citra itu sendiri. Kalau kontras itu biasanya perbedaan derajat kehitaman dari suatu bagian satu dengan lainnya dalam suatu radiograf. Maksudnya apa? Dalam radiograf itu kan gambarannya ada yang abu-abu, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, itu dinamakan perbedaan derajat kehitaman. Jadi kalau sama semua abu, semua kan kita tidak bisa melihat mana tulang, mana soft tissue, mana udara. Nah, itu kita harus oleh karena itu kita harus membuat citra sebaik mungkin supaya kontrasnya juga sebaik mungkin. Kita bisa membedakan satu organ dengan organ yang lain. Ketajaman juga perlu karena supaya gambarannya itu tidak kabur. Biasanya semisal pasien bergerak itu gambarannya pasti akan kabur. Jadi kita usahakan posisi pasien itu benar dan juga dalam melakukan pencitraan jangan terlalu lama, nanti bisa saja akan terjadi kesalahan dari pasien itu sendiri bergerak, atau bisa juga
Kalau tadi luas penyinaran atau luas lapangannya itu terlalu besar, itu juga akan mempengaruhi ke ketajaman. Ada lagi detail, yaitu adanya gambaran struktur jaringan objek yang jelas terlihat dalam radiograf. Nah, kita juga harus memperhatikan bagian detail. Contohnya tulang-tulang yang kecil nih pada manus, pada tangan itu penyusunnya itu tulang-tulangnya sangat kecil. Kalau semisal ada fraktur atau patah di bagian tulang yang kecil itu harus tampak, harus terlihat. Itu berarti kedetailannya sudah baik. Kalau belum tampak atau belum terlihat, itu berarti detailnya masih kurang. Nah, itu untuk mencapai kualitas radiograf yang baik, dari kontras, ketajaman, detail itu harus diperhatikan. Nah, ini ada tugas individu buat mahasiswa radiologi UMP yang semester 1, yaitu membuat foto simulasi posisi pasien, bisa di rumah ya, minimal 3 posisi nanti difoto, kemudian posisi objek juga, proyeksi radiografi juga, 3 posisi, nanti seluruh foto itu dikumpulkan dalam satu file PDF, dan dikirimkan ke email saya, hernasiti@gmail.com. Nanti di subjek emailnya ditulis seperti ini, tugas TR1 _ istilah TR, nama, dan NIM. Nanti dikumpulkan paling lambat tanggal 15 Oktober 2020 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Mudah ya, ini nanti bisa dilakukan di mana aja di rumah yang penting. Oke, baiklah. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa membantu teman-teman radiologi semuanya dan juga buat mahasiswa UMP semester 1. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.